Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Iriana sedang menjadi sorotan banyak orang sekarang. Baru muncul beliau, dan kemarin-kemarin lepas dari pantauan prediksi para pengamat peran beliau urusan Gibran ini. Ketika tadi wartawan nanya di acara Hari Santri persoalan dipasangkannya Gibran dengan Prabowo Subianto, Ibu Iriana menjawab hanya dengan simbol jempol, angkat jempol. Dan saya cari-cari, ternyata ada yang membocorkan bahwa ini adalah persoalan Ibu Iriana yang kecewa, yang tidak suka, yang marah kepada Megawati. Makanya bentuk perlawanannya menyodorkan Gibran sebagai wapres Prabowo Subianto. Apakah ini benar? Coba nanti kita baca. Saya akan baca dua berita. Nih, tadi dulu ya yang mengacungkan jempol. Dari CNN, Iriana angkat jempol soal Gibran baca wapres Prabowo di Pilpres 2024. Artinya simbol kalau angkat jempol itu kan oke, sepakat, menyetujui, merestui. Nanti kita akan baca. Dan kita akan mencoba memakai perasaan sebagai seorang ibu. Nah, ini pertengkaran antara dua ibu. Itu ya, pada akhirnya kayak gitu. Apakah benar atau tidak, wallahu alam. Cuma kita coba baca rasional atau tidak, masuk akal atau tidak. Nanti bisa ada di kesimpulan kita masing-masing setelah membaca berita, kronologis dan sebagainya, persoalannya. Ibu negara RI mengacungkan jempolnya saat ditanya apakah restui anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Awalnya, Iriana hadir mendampingi Presiden Jokowi di acara Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Usai acara, Iriana yang mengenakan pakaian dan hijab berwarna putih itu terlihat menyelami santri yang hadir. Sebelum ia meninggalkan lokasi, CNN Indonesia kemudian menyampaikan pertanyaan ke Ibu Negara apakah dia merestui Gibran untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Perempuan kelahiran 1 Oktober 1963 itu kemudian mengacungkan jempolnya dan melempar senyumnya tanpa mengatakan apapun. Ia kemudian berlalu dengan dikawal ajudan dan pas pampres. Kemudian ada lagi satu berita bocoran. Katanya ini justru peran Iriana yang kuat. Keinginan Gibran sebagai wapres Prabowo Subianto sebagai bentuk perlawanan kepada, sebagai bentuk kemarahan kepada Megawati Soekarno Putri. Apa ini persoalannya ya? Coba kita baca sama-sama nih. Rasional atau tidak, mari kita baca dulu beritanya, lalu bisa kita simpulkan masing-masing, tafsirkan masing-masing. Bisa sama, bisa berbeda kan tafsir kita. Tapi kita baca dulu rasional atau tidaknya ya. Tempo bongkar. Ada peran Iriana Jokowi majukan Gibran jadi cawapres. Ada peran istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi, yang menginginkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Sebetulnya yang ingin Gibran menjadi cawapres itu ada dua. Yang pertama Ibu Iriana sendiri, walaupun sama Kaesang sudah dibantah. Dia bilang, jangan bawa-bawa ibu saya, kata wartawan Tempo. Kata Hussein, Gibran sendiri juga mempunyai keinginan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kita diskusi sama orang-orang yang mengetahui Gibran menjadi cawapres. Paparnya, Hussein mengatakan alasan Iriana menginginkan Gibran menjadi cawapres setelah putra sulungnya itu dipanggil DPP PDIP setelah mendampingi Prabowo Subianto. Ibu Iriana ini pengen anaknya menjadi cawapres
karena ada kemarahan dari Ibu Iriana terhadap Ibu Megawati. Jadi ada ya istilahnya ibu antar ibu. Jadi bertengkar atau kemarahan ibu antar ibu, ibu dan ibu, Ibu Iriana dan Ibu Megawati. Kenapa? Karena Gibran kalau istilahnya dikuyo-kuyo, dipanggil ke PDIP, disidang, dan seterusnya itu membuat Ibu Iriana tersinggung. Ya sudahlah, kita mainkan sajalah Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Gibran dikuyo-kuyo. Ya, dipanggil-panggil atau apa istilahnya? Bahasa dikuyo-kuyo itu maknanya apa? Artinya apa? Itu pasti bahasa Jawa ya, dikuyo-kuyo itu. Didesak-desak atau di apa-apa? Dipaksa-paksa atau di apa-apa? Silakan jawab yang tahu ya, dikuyo-kuyo, dipanggil-panggil. Artinya, intinya ada ketersinggungan dari Ibu Iriana. Masuk akal atau tidak? Menurut kalian masuk akal atau tidak? Keterangan dari Tempo ini. Saya melihat agak rasional. Lumayan rasional. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama. Sikap Megawati Soekarno Putri. Yang bahkan bukan hanya kepada Gibran, kepada Jokowi juga seperti apa. Tapi itu adalah karakter Megawati dari dulu. Kan itu ya? Karakternya kan seperti itu. Cuma mungkin sekarang ketika Jokowinya udah jadi presiden, lalu seolah-olah nih merasa terus direndahkan segala macam, itu maka hadir ketersinggungan. Atau seperti apa kita nggak tahu. Apakah itu persoalannya? Apakah bisa menjadi legitimasi supaya tidak dianggap sebagai pengkhianat? Atau seperti apa? Ya kita tahu, kita serahkan nanti ke publik. Apakah publik akan menerima alasan Jokowi bila memang seperti itu adanya? Kecewa, tidak terima, keluarganya terus dioyo-oyo dan segala macam oleh Megawati Soekarno Putri. Padahal ya Presiden Jokowi ya udah jadi presiden, mestinya ada penghargaan atau bagaimana, kan kita nggak tahu ya, pengennya seperti itu mungkin. Ada yang nanya di bawah tuh, berarti analisis ente salah, ini bukan bagian daripada strategi, tapi ini pure aja perbedaan, sudah beda jalan antara PDIP dengan Joko Widodo dengan keluarganya segala macam. Ya bisa jadi salah karena kan saya menduga jangan-jangan kan gitu ya. Tapi mau benar atau tidak, ini bagian daripada strategi atau tidak. Yang jelas yang diuntungkan dari persoalan ini adalah Ganjar. Yang diuntungkan dari persoalan ini adalah PDIP. Tuh, mau benar atau salah itu kan analisis itu sah-sah saja kan. Dengan argumentasi yang kita bangun, rasionalisasi, melihat fakta-fakta segala macam, kan sah-sah saja. Semua orang juga menerka-nerka urusan yang kayak gini tuh. Saya menduga ini adalah bagian daripada strategi. Ya menduga, bukan pasti strategi. Kalaupun pada akhirnya memang ini pertengkaran secara serius, ya kalaupun benar pertengkaran secara serius, yang diuntungkan tetap Ganjar dengan Mahfud kok. Yang diuntungkan tetap PDIP. Terlepas dari itu bagian daripada settingan, strategi atau bukan. Saya menduga strategi, karena yang diuntungkan dari persoalan ini adalah Ganjar. Karena yang diuntungkan dari persoalan ini adalah PDIP. Itu loh, kenapa saya mengatakan ini strategi. Kalau tidak ada yang diuntungkan, kalau kemudian Ganjar tidak diuntungkan, kalau PDIP tidak diuntungkan, maka saya tidak akan membangun narasi ini bagian daripada strategi. Tapi ketika faktanya yang diuntungkan adalah Ganjar dengan persoalan ini, yang diuntungkan adalah PDIP dengan persoalan ini, maka saya berani mengatakan, jangan-jangan ini strategi. Itu loh, bangunan berpikirnya seperti itu. Kekecewaan itu kan sekarang mulai mengkristal tuh ya. Limpahan suaranya kemana? Ke Ganjar, bos. Orang menaruh simpati lebih sekarang kepada PDIP gara-gara persoalan ini. Yang mendapatkan untung jadinya siapa? Secara politik, Ganjar. Siapa? PDIP. Itu loh maksudnya. Bahwa bisa salah, bisa benar. Namanya juga menganalisis kok. Jadi analisis itu, pandangan itu bukan 100% pasti benar. Karena ada yang komentar, oh analisis itu salah. Oh itu faktanya pecah belah.
Ya strategi itu harus semaksimal mungkin. Kalau pada akhirnya mengorbankan perpecahan ya nggak apa-apa. Yang penting harapan itu terwujud kemenangan gitu loh. Tapi kita satu kali lagi katakan, apakah ini strategi atau bukan? Kita nggak tahu. Yang jelas yang diuntungkan dari persoalan ini adalah Ganjar dan PDIP. Wes itu. Gitu ya. Tapi yang jelas, pas di awal pencapresan Ganjar Pranowo, meskipun nama Ganjar dilambungkan pertama kali oleh Jokowi, dan semua orang juga mengatakan bahwa nama Ganjar dipilih oleh Megawati itu salah satunya pertimbangan usulan Jokowi gitu loh. Tetapi entah, kita nggak tahu pas di awal pencapresannya itu kan Jokowi, inget-inget nggak? Lagi udah pulang ke Solo, lalu tiba-tiba berangkat lagi ke Jakarta. Seolah-olah tidak dilibatkan dalam urusan penetapan segala macam. Kan itu ya. Apakah itu ada kaitannya? Allahu a'lam bishawab. Kalau itu kemudian ada kaitannya, merasa tidak dihargai, dan di beberapa kesempatan kita lihat Ibu Megawati ya seringkali lah kalimat-kalimatnya mungkin dirasa tidak enak atau bagaimana kita nggak tahu. Wajar atau tidak, salah atau tidak, serahkan kepada masyarakat. Kira-kira seperti apa? Saya bukan orang yang selalu sepakat sih emang terhadap sikap-sikap Megawati Soekarno Putri. Saya salah satu orang yang tidak selalu sepakat. Ada kadang-kadang sepakatnya, termasuk pemilihan cawapres Profesor Mahfud MD. Itu saya sangat sepakat banget. Tapi ada di beberapa statement, di beberapa sikap yang saya kurang sepakat. Saya pribadi ya, dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau ditanya saya dulu milih Jokowi karena apanya, ya karena kepribadian Jokowi, bukan karena partainya. Ya, bukan karena partainya. Ada sedikit peran partainya, karena bukan partai radikal gitu loh ya. Tuh. Rasional atau tidak kira-kira ya? Ini persoalannya antara Ibu Iriana dengan Megawati. Ibu Iriana tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Akhirnya sebagai simbol perlawanan menyuruh Gibran menjadi cawapres Prabowo yang jelas-jelas berlawanan secara politik. Terus lah, walau alam biswab kita nggak tahu rasional atau tidak, silahkan diserahkan kepada masyarakat. Diterima atau tidak alasannya kenapa Jokowi seperti itu, silahkan diserahkan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.